Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Rian Kurniawan dan Desi Ratnasari akan membahas mengenai zaman kegelapan dan zaman pencerahan. Pertama-tama, kami akan membahas zaman kegelapan terlebih dahulu. Adapun latar belakang dari zaman kegelapan adalah yang bermula pada abad pertengahan. Eropa dilanda zaman kelam atau yang disebut dengan Dark Age. Hal ini karena masyarakat Eropa menghadapi suatu kemunduran intelektual. Menurut Ensiklopedia Amerika, zaman ini berlangsung selama 600 tahun dan bermula antara zaman kejatuhan kerajaan Romawi dan juga berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15. Dark Age juga dimaksudkan ketiadaan prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud tindakan dan cengkeraman kuat pihak gereja yang sangat berpengaruh. Gereja serta pendeta mengawasi pemikiran masyarakat, termasuk bidang politik juga diawasi mereka. Mereka berpendapat bahwa hanya gereja sajalah yang layak untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik, dan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu. Akibatnya, kaum cendekiawan yang termasuk ahli-ahli sains dan sebagainya, tidak mampu mengembangkan pemikirannya pada zaman itu. Siapapun yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan gereja akan ditangkap dan didera suatu hukuman, bahkan dibunuh. Selanjutnya adalah zaman kegelapan atau Dark Age. Zaman kegelapan adalah periode antara jatuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance atau kelahiran kembali peradaban lama. Sejak era sebelum Masehi yang dijiwai oleh filsuf relativisme atau kebenaran, sofisme Yunani kuno, itu berlangsung hingga apa yang disebut dengan abad pertengahan, yang berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15. Masa ini juga dikenal dengan zaman medieval atau zaman pertengahan, atau juga zaman Dark Age. Dan dimulai setelah Nabi Isa bin Maryam menginjakkan kaki di bumi dan berdakwah. Ia juga dikenal sebagai Isa bin anak Maryam, yang dengan sedikit demi sedikit terjadi pengecualian dan komentar tentang perbedaan yang mendasar. Kegembiraan akan kedatangan Yesus dari Nazaret yang tidak memiliki ayah dan garis keturunan ditahbiskan kepada Maryam atau Maria, yang merupakan ibunya, dan dalam kehidupan singkatnya pada usia ke-30 tahun ia diangkat sebagai seorang nabi dan dilayani untuk 3 tahun. Segala macam kejadian yang luar biasa mengguncang peradaban manusia di sekitarnya, dan banyak orang yang kemudian berspekulasi tentang hal ini. Saat itu agama Kristen juga lahir, dan ide-idenya mendominasi kehidupan masyarakat Eropa dan para pengikutnya, termasuk para pemikir. Dengan demikian, wajah bangsa peradaban barat pada abad pertengahan didominasi oleh filsafat Kristen. Yang selanjutnya adalah Inkuisi Gereja. The New Encyclopedia Britannia menjelaskan bahwa inkuisi gereja sebagai suatu institusi hukum kepausan yang dibentuk untuk memberantas kaum heretical dan sejenis perilaku magic dan kekuatan yang dianggap berbahaya. Nama inkuisi sendiri berasal dari bahasa Latin atau inquire, yang menekankan bahwa adanya suatu fakta bahwa inquisitor tidak menunggu laporan akan adanya heretik, tetapi aktif menyelidiki kaum heretik. Untuk itu, kelompok-kelompok lain yang dianggap menyerang doktrin gereja dan tingkah laku inkuisi gereja yang kejam telah menimbulkan berbagai ancaman dan kecaman keras dari umat Kristiani sendiri. Pasalnya sendiri, yang menjadi korban bukan hanya orang-orang Kristen yang dianggap menyimpang resmi dari gereja orang kafir, tetapi juga berbagai kelompok yang dianggap mengecam doktrin hegemoni gereja seperti Muslim, Yahudi, dan Dukun. Jadi, kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh gereja sebagai penguasa dan agama politik sekaligus melalui adanya inkuisisi kemudian menimbulkan trauma dan berujung pada suatu pembalas dendaman terhadap inkuisisi gereja di daerah barat. Struktur gereja yang mempromosikan diri sebagai wakil Tuhan yang infallible telah menyebabkan masyarakat barat kemudian berpikiran praktis. Jika agama memasuki wilayah politik,
maka negara akan rusak dan masyarakat akan sengsara. Dari situlah lahir gagasan untuk memisahkan agama dengan politik. Jadi, sikap sekuler dalam politik ini sebenarnya merupakan pengalaman sejarah dari bangsa Barat yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian ada dinamika struktur kehidupan di Eropa pada zaman kegelapan. Feodalisme merupakan salah satu yang pertama. Feodalisme Eropa muncul berkembang di negara-negara yang membentuk suatu kekaisaran Charlemagne, yaitu di Prancis, Jerman, dan Italia Utara. Feodalisme juga menyebar ke Bohemia, Hungaria, Polandia, dan negara-negara Kristen di Spanyol. Menjelang akhir abad ke-11, bangsa-bangsa Normans menyebarkan feodalisme ke Inggris, Italia Selatan, dan Sisilia. Selama abad ke-12 dan ke-13, tentara perang salib memperkenalkan feodalisme ke kerajaan-kerajaan yang bentuk di wilayah timur. Selanjutnya, di abad ke-14, bangsa-bangsa Skandinavia menjadi akrab dengan feodalisme. Selanjutnya ada gereja. Gereja Roma merupakan peradaban yang sangat berpengaruh di Eropa Barat, di mana gereja ini melakukan suatu tugas yang ganda, di mana satu sisi gereja Roma memberikan ajaran-ajaran religius kepada orang-orang, dan juga mereka mengawasi moral masyarakatnya. Di sisi lain juga gereja Roma mengambil peran penting dalam urusan-urusan sekuler pendeta dan biarawan. Mereka akan mengendalikan sekolah, menulis buku, membuat hukum, dan bertindak sebagai menteri dan menjadi anggota majelis nasional lainnya. Sehingga gereja mengarahkan kehidupan di komunitas abad pertengahan. Selanjutnya ada kepausan. Nama paus sepertinya pertama kali digunakan untuk para pendeta sebagai gelar kehormatan dan kasih sayang. Gereja Yunani masih menggunakan gelar paus hanya untuk digunakan di wilayah uskup Roma sebagai gelar resmi. Paus adalah pemberi hukum utama gereja. Dekret paus tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ia membuat hukum dan hukum baru dalam bentuk dekret dengan dispensasinya. Paus bisa menyingkirkan hukum-hukum lama di kasus-kasus tertentu, seperti adanya melarang suatu perkawinan antar sepupu dan membebaskan biarawan dari sumpahnya. Pada saat itu juga, Paus menjadi hakim dalam segala masalah. Yang selanjutnya adalah dominasi gereja dan dampaknya. Di abad ke-6, agama Kristen berkembang dengan sangat pesat dan luas. Akibatnya, para pendeta dan gereja memegang peranan yang sangat penting. Umat Kristen patuh baik dalam keyakinan, gaya hidup, dan bahkan cara mencari nafkah. Pada masa itu, sistem ekonomi sangat mendominasi dengan gayanya yang agraris. Kekuasaan para pendeta dan sistem kegerejaan inilah yang menyebabkan adanya suatu otoritas berpikir secara bebas menjadi sangat terbatas dan tertindas. Adapun dampak-dampaknya, yang pertama itu ada dampak sosial. Pada abad ini, rakyat terbagi menjadi beberapa golongan yang sangat kontras, sehingga sangat rentan pada masa itu untuk terjadi pertarungan atau pertikaian antar golongan. Golongan yang paling berpengaruh adalah golongan penguasa. Golongan ini menjadi suatu golongan yang menikmati kemewahan dan kemakmuran serta menguasai golongan lain. Seakan-akan mereka menguasai segalanya di atas golongan-golongan mereka yang lain yang lebih rendah dari mereka. Yang kedua, dampak pada agama. Pada zaman kegelapan ini beredar paham yang melenceng dari ajaran agama Kristen itu sendiri, seperti paham tentang penyaliban Yesus, konsep Trinitas, dan lainnya. Para pendeta pun menjadi sosok yang lebih tertutup. Masyarakat biasa tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Para pendeta juga membuat sebuah buku pedoman yang makna dan interpretasinya tergantung pada pemahamannya sendiri. Pada zaman ini, para pendeta menjual paham pengampunan dosa. Maksudnya, seseorang tidak akan masuk surga sebelum menemui pendeta untuk menyampaikan dosa-dosanya dan membayar sesuai dengan kemampuan agar kedudukannya di surga terjamin posisinya. Yang selanjutnya ada arus pemikiran. Pada masa ini, arus pemikiran terbatas pada lingkup gereja saja. Maka dari itu, hal-hal yang dianggap benar oleh gereja adalah benar bagi semua orang dan juga masyarakat. Akal tidak boleh berbeda dengan pendapat dari gereja. Apabila seseorang berusaha untuk mencoba berbeda dari gereja, maka mereka akan dihukum mati atau dibakar dengan
hidup-hidup. Selanjutnya adalah dampak dari zaman kegelapan. Yang pertama itu kurang diperolehnya catatan-catatan sejarah tertulis dan tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Yang kedua, penurunan demografis. Aktivitas bangunan-bangunan yang terbatas seperti dalam pembangunan, perpustakaan, dan universitas-universitas sebagai pendukung perkembangan ilmu, pengetahuan yang ada pada masa itu. Selanjutnya, tidak ada teks sejarah yang masih dalam bahasa Yunani. Akibatnya, sangat sedikit naskah Yunani yang disalin pada periode kegelapan tersebut. Kurangnya prestasi-prestasi yang didapat dari bidang-bidang pada zaman itu seperti ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kehidupan diatur oleh tahayul dan ketakutan yang dipicu oleh kebodohan. Selanjutnya, terjadi kemerosotan budaya dan ekonomi akibat penurunan kekaisaran Romawi. Adanya kekuasaan agama menjadi begitu besar dan luas di segala bidang. Kaum cendekiawan yang terdiri dari ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan diawasi oleh ketat oleh pihak gereja. Yang selanjutnya, banyak ilmu-ilmu sains yang tidak berkembang atau tersembunyi. Ada pada masa itu, masyarakat Eropa memiliki keterbelakangan yang sangat buruk pada segala aspek kehidupan. Yang selanjutnya, akhir dari zaman kegelapan. Zaman kegelapan berakhir ditandai dengan munculnya Renaissance. Renaissance muncul sebagai akibat dari dampak adanya pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman baru dengan proses peralihan yang cukup cepat. Middle Age adalah zaman di mana Eropa sangat mengalami suatu masa yang suram, dan pada masa itu seluruh aktivitas diatur oleh pihak gereja. Adanya dominasi gereja begitu kuat pada masa itu dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen juga sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh para raja-raja. Seluruh hal dilakukan demi kepentingan gereja, namun hal-hal yang merugikan akan mendapatkan balasan yang sangat kejam oleh pihak gereja. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan kerajaan atau saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural. Pada awalnya merupakan pembaruan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada abad ke-14. Sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintahan, golongan kesatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, dan keperkasaan serta kemasyhuran. Namun, ketika dominasi gereja mulai berpengaruh, ketika dominasi gereja mulai berpengaruh, maka hal seperti itu tidak akan diperoleh sehingga timbullah semangat Renaissance yang akhirnya merubah zaman kegelapan menuju zaman yang baru yang lebih baik lagi dari zaman ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai zaman kegelapan. Selanjutnya akan dijelaskan zaman Renaissance oleh teman saya Desi Ratnasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari dengan NIM 31933211017 B reguler 2019 dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai zaman pencerahan atau Renaissance. Istilah Renaissance ditujukan terhadap titik awal babak kesejarah baru yang dikenal juga dengan istilah Rinascor dengan bahasa Latin dan dengan bahasa Italia yaitu Rinascimento. Tetapi kata Renaissance sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yaitu Renaître, yang secara etimologi berarti kelahiran kembali atau rebirth maupun kebangkitan kembali atau revival. Disebut demikian karena pada abad 14 tersebut kembali muncul hasrat yang besar untuk mempelajari warisan Latin serta Romawi klasik dengan studi yang bersifat lebih kritis lagi. Dalam pengertian yang lebih spesifik, Renaissance ini diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki periode baru dalam semua aspek
kehidupan manusia, seperti ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem kepercayaan, perkembangan sistem politik, institusional, serta bentuk-bentuk sistem kepercayaan yang baru dan lain sebagainya. Nah, secara historis, Renaissance ini adalah suatu pergerakan atau gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Di dalam kelahiran kembali itu, orang kembali pada sumber-sumber murni bagi pengetahuan dan keindahan. Dengan demikian, orang memiliki norma-norma yang senantiasa berlaku bagi hikmat dan kesenian manusia. Seni ini pertama kali dikenalkan oleh sejarawan Prancis, yaitu Jules Michelet pada tahun 1855 atau abad ke-18. Ia menggunakan kata tersebut dalam satu karya ilmiahnya yang berjudul Histoire de France. Ia menekankan bahwa masa romantik abad pertengahan bukanlah sama sekali tidak berguna bagi perkembangan kebudayaan Barat. Jules Michelet membedakan antara masyarakat Renaissance dengan masyarakat abad pertengahan adalah pada penafsiran pelaksanaan agama dan pada kehidupan masyarakatnya. Menurut beliau, abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Setelah Jules Michelet menggunakan kata Renaissance dalam tulisannya, selanjutnya dipopulerkan oleh penulis-penulis Eropa lainnya seperti Jacob Burckhardt dengan buku yang berjudul The Civilization of the Renaissance in Italy. Berkembangnya Renaissance ini juga karena peranan golongan humanis. Humanisme ialah kata yang sering digunakan untuk melukiskan pemikiran Renaissance baru tentang manusia dan arti pentingnya. Tetapi humanisme ini bukanlah suatu sistem kepercayaan yang runtun dan bahkan belum ada sebagai sebuah kata sampai abad ke-15. Kata itu berguna karena menyarankan bahwa nilai-nilai manusia dianggap lebih penting bagi orang-orang ketimbang nilai-nilai transendental yang ditekankan oleh gereja. Kaum humanis merupakan kelompok yang orang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan mendalami buku-buku karya pustaka klasik, antara lain yaitu buah pikiran Sokrates, Plato, dan para filsuf Yunani lainnya. Pembahasan kedua mengenai faktor pendorong munculnya Renaissance. Menurut Francis Michel de Certeau, Renaissance muncul karena bubarnya jaringan-jaringan sosial lama dan pertemuan elit baru yang terspesialisasi, sehingga gereja berusaha untuk kembali mendesak kendali dan menyatukan kembali masyarakat lewat pemakaian berbagai teknik visual dengan cara-cara mengadakan pameran untuk mengilhami kepercayaan. Lalu khotbah-khotbah bertarget dengan menggunakan citra-citra dan teladan-teladan, dan sebagiannya yang diambil dari pemikiran budaya klasik, sehingga dapat mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat skema, yaitu perang agama. Selanjutnya, faktor yang mendorong lahirnya Renaissance ini yaitu munculnya kota-kota dagang yang makmur. Yang kedua, semangat mempelajari filsafat klasik. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel serta perubahan aktivitas dari gereja tersebut. Perkembangan pengetahuan pada zaman Renaissance. Pemikiran manusia pada abad pertengahan mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir, yaitu ekstologi, kehidupan manusia yang pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada teologi. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahir filsafat skolastik, yaitu suatu gerakan filsafat yang ditelandasi pada teologi dan untuk
alat pembenaran agama. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan kerajaan atas saran dari gereja, atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural yang pada awalnya merupakan pembaruan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad ke-14. Dominasi gereja yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh raja-raja. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam. Yang contohnya yaitu inkuisi terhadap Nicholas Copernicus tahun 1473 sampai 1543 karena teori tata suryanya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari galaksi. Lewat penelitian astronominya menghasilkan otoritas astronomi tradisional yang didominasi oleh teori Aristoteles dan Ptolemaios yang menolak bahwa bumi adalah pusat semesta. Hal ini yang barangkali memicu perubahan dalam sikap sosial yang melahirkan kekacauan politik. Gaya ini pula lah yang membentuk jiwa petualangan dan mencetak kepribadian dalam upaya mengeraskan jalan menuju kebahagiaan dan kekuasaan. Pada periode ini, persaingan ketat yang tak sehat terjadi di bidang perdagangan. Secara singkatnya, banyak pergolakan dalam politik Italia, dan dalam kondisi inilah Renaissance itu lahir. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan masa Renaissance di Italia. Pada masa Renaissance di Italia telah menghasilkan corak kebudayaan di berbagai bidang kehidupan, proses perkembangan pengetahuan dan kebudayaan yang pada zaman Renaissance paling tidak sebanyak 3/4% karya sastra Latin yang ditemukan kembali. Artinya kesusastraan dan historiografi Yunani dilahirkan kembali dari peninggalan-peninggalan yang terdapat di beberapa kota di Italia. Menunjukkan bahwa sistem pendidikan Romawi kuno masih terdapat di sekolah-sekolah pemerintah, di perguruan tinggi Italia, serta orang-orang yang mempelajari berbagai macam ilmu, terutama mengenai hukum-hukum dan kedokteran di bidang teologi, terkecuali di Universitas Roma. Semua ini mengakibatkan Italia mengalami perpaduan kebudayaan, yakni antara kebudayaan yang ada dengan kebudayaan Bizantium dan Saracenik. Terakhir dan barangkali yang penting untuk mendapatkan perhatian bahwa kota-kota utama di Italia adalah penerima warisan kebangkitan kembali perdagangan barat, dan untuk beberapa tahun kota-kota pelabuhan laut seperti Venice, Naples, Genoa, dan Pisa sebenarnya dikuasai oleh pedagang Mediterania, sehingga saudagar-saudagar di Florence, Bologna, dan Pazienza dan juga kota-kota lainnya di daratan Lombard melayani para makelar dalam perdagangan antar Eropa Utara dan Eropa Selatan. Kemakmuran ekonomi inilah merupakan hal-hal yang mendasari sebagai suatu akibat logis kemajuan di bidang intelektual dan seni. Yaitu tokoh-tokoh Renaissance. Dalam makalah pemateri, menurut pemateri ada beberapa tokoh penting dalam Renaissance ini. Yang pertama yaitu Dante Alighieri pada tahun 1265 sampai 1321. Beliau lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Firenze. Berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia pernah menjadi prajurit Firenze yang ingin negaranya dapat merdeka dan dari pengaruh tiga kerajaan yang lebih besar, yaitu Kepausan, Spanyol, dan Prancis. Dante mulai menjadi pengkritik dan penentang otoritas moral Kepausan yang dinilai tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya dia tuangkan dalam sebuah buku karyanya yang berjudul The Monarchia atau On Monarchy, yang berisi tentang kedudukan dan keabsahan Sri Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi di gereja Katolik. Mengapa sekaligus menjadi raja dunia atau kerajaan kepausan yang otoriter. Hasil karya Dante ini
antara lain yaitu La Vita Nova atau The New Life yang berisi tentang gambaran pertumbuhan cinta manusia. Komedia yang ditulis ketika dia berada dalam pengasingan panjang di Ravenna. Buku ini berisi tentang perjalanan jiwa manusia yang penuh kepedihan dalam perjalanan dari dunia ke alam gaib. Tokoh utamanya yaitu Virgilius, nama sastrawan dari zaman Romawi kuno, yang setelah kematiannya harus melewati 3 fase yaitu neraka, purgatorio, pembersih jiwa, dan paradiso yaitu surga. Selanjutnya Lorenzo Valla, beliau lahir di Roma pada tahun 1405. Dari keluarga ahli hukum. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal ialah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pahala tertinggi. Hasil karya nya antara lain yaitu De Voluptas, yaitu kesenangan, yang diterbitkan pada tahun 1440, yang berisi kekagumannya pada etika stoicisme yang mengajarkan pentingnya manusia itu mati raga dalam rangka mendapatkan keselamatan jiwa. Selanjutnya yaitu Niccolo Machiavelli, yaitu seorang filosof politik Italia. Lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya seorang ahli hukum yang pada usia 29 tahun Machiavelli memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan sivil Florence. Selama 14 tahun sesudah itu dia mengabdi kepada Republik Florentin dan terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya, serta melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan di dalam negeri Italia. Hasil karyanya yaitu yang paling terkenal atau masyhur yaitu Sang Pangeran atau The Prince, ditulis pada tahun 1513. Selanjutnya yaitu Giovanna Boccaccio. Beliau lahir di Certaldo, Italia tahun 1313 dari seorang pedagang yang berasal dari Firenze. Hasil karyanya yaitu cerita epos seperti Thebaid dan Aeneid, prosa seperti Ameto, dan puisi seperti Amoroso, Visione, dan Ninfale Fiesolan. Selanjutnya ada Francesco Petrarca. Beliau lahir pada tanggal 20 Juli 1304 di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna. Namun ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Dia seorang humanis yang mengagumi hal-hal serba naturalis, polos, dan apa adanya. Selanjutnya yaitu Desiderius Erasmus. Beliau lahir pada 27 Oktober 1466 di Gouda. Ibunya bernama Margaret. Setelah lulus dari sekolah, ia melanjutkan ke biara Agustin di Stein hingga menjadi pastor yang kemudian melanjutkan ke Universitas Paris. Hasil karyanya yaitu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok karya-karya satiris dengan tujuan ingin mengungkap segala kelemahan penyakit korup, munafik yang melanda warga masyarakat. Selanjutnya, kelompok karya bernada satiris berupa pesan moral yang diharapkan dapat memperbaiki atau mempengaruhi mentalitas kaum Katolik, seperti buku yang berjudul Handbook of the Christian Knight, The Complaint of Peace. Selanjutnya, kelompok dalam bentuk terjemahan kitab suci Perjanjian Baru yang berdasarkan naskah asli Yunani, seperti Annotations on the New Testament, dan The Prince of the Christian. Pembahasan terakhir mengenai dampak dari Renaissance ini. Ada 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya, misalnya ilmu sosial. Selanjutnya yaitu bangunnya kembali dari peradaban zaman ini yang membongkar hasil peradaban Yunani dan Romawi. Selanjutnya, Renaissance
Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Yang selanjutnya, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa, yang antara lain tokoh perubahan yang terkenal itu adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Renaissance ini telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajah dan kemajuan. Lalu mendorong ke pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajah samudra. Adapun dampak negatifnya yaitu Eropa pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Pada Khalifah Umayyah telah meluaskan wilayah taklukannya hingga daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang Konstantinopel, walaupun pada akhirnya pengepungan yang dilakukan Arab gagal total. Selanjutnya munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik yang berisi bahwa apakah imaji tentang Tuhan Kristus dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Kontroversi ini mengundang persoalan lama yaitu tentang kebebasan agama dan yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Selanjutnya, pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat, sehingga dikatakan bahwa manusia Renaissance merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan atau liar. Keliaran ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma sehingga manusia mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan lain-lain. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis tetapi juga di kalangan pendeta.